Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar, apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi hari ini kita di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah materi hari ini materi yang sangat asyik dan insya Allah menarik sekali ini materi untuk kita. Baik Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita selalu melaksanakan 1B2M untuk sebagai protokol kesehatan, yaitu pertama berwudu, yang kedua menggunakan masker kita hendak keluar dan menjaga jarak ketika kita berada di kerumunan. Baik Sobat Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, mari tetap kita semangat. Yang baru bangun silakan cuci mukanya, gosok matanya biar tetap semangat kita belajar, karena pagi hari ini kita akan belajar yang sangat menarik dan luar biasa. Tanpa berpanjang kata, mari kita langsung menuju ke materi berikut. Tunggu sebentar. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur, akhlak dan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkatkan kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa falakal hamdu ya mawla ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ashabihi jami'in alhamdulillahi alamin. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah materi ini telah kita bersama-sama buka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah materinya? Silakan peserta didik menyiapkan alat tulisnya. Materi kita hari ini, pagi ini adalah mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Ini luar biasa. Artinya kita membiasakan pribadi kita, jiwa kita untuk unggul terdepan dengan sikap atau perilaku jujur, santun, dan malu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur, santun, dan malu adalah pokok ajaran agama, khususnya agama Islam. Yang kedua, memahami pentingnya perilaku jujur, santun, dan malu. Yang ketiga, menyajikan perilaku jujur, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat menyajikan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, santun, dan malu. Jujur merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang untuk mengatakan sesuatu yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ya para innal ladzina yashtaruna bihadillahi wa aymanihim thamanan qalilah, yaitu sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan bersumpah mereka dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Orang yang nukarin janjinya dengan sumpah kepada Allah. Artinya demi Allah saya bersumpah gini-gini ya. Ini orang-orang yang seperti itu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahud dan orang-orang yang munafik. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Artinya Allah tidak akan memberikan bagian pahala kepada mereka sedikit pun. Terus apa? Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Artinya Allah nggak kasihan kepada mereka. Allah nggak pandang mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah membiarkan mereka. Allah tidak kasihan sama mereka. Wala yuzakkihim, ya.
Dan Allah tidak mengampuni mereka di hari kiamat. Nanti Allah diampuni mereka, tidak pula akan mensucikan mereka. Mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberikan pahala di akhirat. Allah tidak kasihan kepada mereka. Allah tidak ingin melihat mereka, dan Allah tidak menerima taubat mereka. Walahum azabun alim. Mereka akan diazab dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika orang-orang yang tidak berperilaku jujur. Maka dari itu kita berusaha untuk berlaku atau berkata jujur, berkata yang benar, berkata yang baik, walaupun memang itu bertentangan, tapi itulah semestinya harus kita lakukan. Isi kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 7 tadi. Yang pertama, orang Yahudi mengkhianati janji dan sumpah mereka demi mendapatkan keuntungan duniawi. Demikian pula orang-orang munafik. Orang-orang yang mengkhianati janji kepada Allah dan bersumpah palsu, mereka tidak akan mendapat pahala di akhirat. Allah murka kepada mereka, tidak akan mempedulikan mereka, tidak pula memberikan ampunan. Yang ketiga, bahkan mereka yang mengkhianati janji kepada Allah dan bersumpah palsu akan mendapat azab yang pedih berupa siksa neraka. Yang keempat, ayat ini mengajarkan kejujuran dan memperingatkan bahaya berdusta, berkhianat, serta sumpah palsu. Jadi di dalam surat Ali Imran ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah itu menjunjung artinya sebuah kejujuran. Lalu apa sih manfaatnya ketika kita berperilaku jujur? Manfaatnya tentu yang pertama, jujur akan melahirkan ketenangan. Terus yang kedua, orang yang jujur akan dicintai oleh teman-teman, manusia sekitar, masyarakat dan sekelilingnya. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita berperilaku jujur sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terus yang kedua adalah santun. Allah juga mengajarkan kita tentang berperilaku sopan santun. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, hadatsana Abu Ishaq al-Harawi, artinya telah menceritakan kami Abu Ishaq al-Harawi, hadatsana al-Abbas bin Fadlil Ansari, artinya cerita hadatsana telah bercerita atau mengatakan Al-Abbas bin Fadli Al-Ansari menceritakan hadatsana Qurratu bin Khalid, telah menceritakan juga Qurratu bin Khalid. Terus hadatsana Abu Jamrata an Ibni Abbas, telah menceritakan juga Abu Jamrata bin Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lil Ashadjil Asari, artinya Rasulullah berkata kepada Al-Ashad Al-Asari, inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allahul hilma wal haya'a, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sikap santun dan malu. Rasulullah berkata kepada Al-Ashad Al-Asari bahwa dalam dirinya itu terdapat dua sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sikap apa? Hilma wal haya'a, yaitu sifat santun dan malu. Terus di dalam Al-Qur'an juga Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kita berkata-kata kasar atau memerhadik kepada orang yang lebih tua, orang tua kita, guru kita. Jadi kita harus berkata dengan sopan dan santun. Misal, contoh ketika kita di dalam sebuah Zoom, kita sedang melaksanakan Zoom, baik dengan guru mata pelajaran, dengan orang yang lebih tua, apalagi kita harus ketika kita mau chat, ketika kita menulis chat itu berkatalah dengan baik-baik. Di situ ada ibu bapak gurumu, walaupun kamu bertanya kepada teman-teman, misalnya bertanya dengan santun, dengan sopan, misalnya, mohon maaf bapak ibu guru dan teman-teman, saya baru datang
ada kaling absennya. Nah, berkatanya jangan, "Woi, yang absen mana?" Nah, itu kan artinya kata-katanya tidak santun, tidak baik untuk diucapkan. Makanya itu setelah kita mempelajari ini, marilah kita berkata dengan santun, karena santun itu adalah pokok ajaran agama Islam. Manfaat perilaku santun, pertama, mudah diterima oleh orang lain. Tentu ketika kita santun pasti siapapun mudah menerima kita. Terus insya Allah ketika kita santun, jujur, menunjang sebuah kesuksesan. Dan ketika santun juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sudah barang tentu karena ini ajaran Allah dan Rasul. Allah sudah menyampaikan dalam hadisnya tadi. Selanjutnya yaitu tentang malu. Dalil tentang malu diriwayatkan oleh hadis riwayat oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-imanu bad'u wa sab'una su'batau wal haya'u su'batun minal iman. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabang iman. Artinya malu ini termasuk cabang dari iman. Cabang iman itu ada 70 lebih, dan salah satunya malu termasuk cabang iman. Jadi kalau kita berperilaku malu, bersikap malu, berarti kita sudah termasuk mengamalkan keimanan. Manfaat perilaku malu, pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Terus mendorong untuk kita berbuat lebih baik. Yang ketiga, mengantarkan kita kepada perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedikit materi pada pagi hari ini yang dapat kita pelajari. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari mulai perilaku jujur, santun, dan malu, ini merupakan pokok ajaran agama yang harus kita pegang, yang harus kita jadikan dasar, yang harus kita jadikan kebiasaan di dalam diri kita ketika kita bertindak. Dimanapun berada, mari kita berusaha terus-menerus untuk berusaha bersikap jujur. Bila kita salah, katakan kita salah. Bila kita benar, katakan kita benar. Jangan kita campur adukan kebenaran dengan kesalahan. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita harus berkata dengan santun, dengan sopan. Walaupun sebaya kita pun kita harus berkata dengan santun, dengan enak. Ketika kita berkata dengan santun, kata-kata yang enak, insya Allah orang akan senang, akan suka. Malu, dimanapun kita berada, kita harus tampilkan sifat malu kita. Kenapa? Karena malu itu adalah salah satu cabang dari pokok iman. Jangan malu. Contohnya malu seperti apa? Kita ini adalah orang Timur, orang Indonesia. Ketika berpakaian, mari berpakaian dengan sopan, santun. Apalagi kita seorang muslimah, berpakaianlah seperti seorang muslimah. Insya Allah dengan kita menghargai diri kita dan kita malu pada diri sendiri, orang lain pun akan segan, akan malu untuk menggoda kita ataupun berlaku yang tidak baik untuk kita. Ya, demikian yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga selalu apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah pasti dalam diri Bapak pribadi. Hanya Bapak minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran materi yang lain di minggu yang akan datang. Allahu mu'afiq illa an tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.